Teori Yunani. Kita akan membahas tentang pengertian dan bukti sejarah. Pengertian, kajian tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dapat diketahui dan 4 teori besar yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah teori Yunan, yang banyak diyakini dan umum dijadikan acuan. Teori Yunan menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan, daerah di Cina Selatan. Hal yang didasarkan pada hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Karena berbagai alasan, mereka melakukan migrasi dari Yunan hingga akhirnya sampai di Indonesia. Tokoh pendukung: 1. Muhammad Ali, 2. Robert Baron von Heijgelden, 3. J.H.C. Kern. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari Yunan yang terdesak ke selatan karena masuknya suku-suku lain yang lebih kuat. Menurut Robert Baron von Heijgelden, yang pernah melakukan kajian-kajian terhadap kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik, menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum terjadi migrasi besar-besaran dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Menurut J.H.C. Kern, menyatakan dalam teori Yunan disebutkan bahwa manusia-manusia purba di Indonesia yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina bagian selatan. Bukti sejarah. Argumen ini kemudian didukung dengan temuan kapak lonjong dan kapak persegi di Nusantara yang memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah. Hasil budaya berupa kapak persegi menyebar dari daratan Asia dan banyak ditemukan di bagian barat Indonesia. Sedangkan kapak lonjong banyak ditemukan di wilayah timur Indonesia. Kedatangan manusia dari Yunan, proses perpindahan nenek moyang bangsa Indonesia tidak terjadi dalam satu periode, tetapi secara berangsur-angsur. Teori Yunan menyatakan bahwa kedatangan ras Indonesia dibagi menjadi 3 gelombang, yaitu perpindahan orang Negrito, Proto, dan Deutero Melayu. Pada gelombang pertama yang bermigrasi atau orang-orang Negrito atau Melanesoid, kedatangannya kemudian disusul oleh bangsa Proto Melayu atau Melayu tua pada sekitar 2000 Masehi. Sementara bangsa yang terakhir datang adalah Deutero Melayu atau Melayu muda pada sekitar 500 Masehi. Sementara J.H.C. Kern mendukung teori ini karena bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang tinggal di kepulauan Indonesia termasuk rumput bahasa Melayu Polinesia atau lebih dikenal dengan bahasa Austronesia. Menurut teori Yunan, bahasa Melayu memiliki kemiripan dengan bahasa Cihampa, Vietnam, dan Kamboja. Dengan kata lain, kemiripan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja menandakan adanya pertalian dengan daratan Yunan.